Halo Sobat PPATK, jumpa lagi di Jumatan, Jumpa PPATK Pekanan. Bersama saya M. Natsir Konga. Sobat PPATK, di hari yang cerah ini kita sudah kedatangan tamu istimewa yang memberikan pencerahan kepada kita semua ya Sobat PPATK. Beliau adalah Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kemenko PMK. Ibu Lisa, lengkapnya Ibu Woro Sri Hastuti Sulistianingrum, STMIDS. Apa itu Bu? MIDS itu? Master of International Development Studies. Oke, waduh, ini luar biasa nih ya, Sobat PPATK. Bu Lisa, kita sekarang ini darurat judi online. Betul. Sekarang ini Bu ya, di semester 1 2024 ini sudah ada 600 triliun perputaran uang judi online. Dan ini peningkatan ketika COVID mulai terjadi. Tahun 2021 lalu itu kita memantau masih angkanya di 57 triliun. Naik ke 2022 meningkat melonjak sampai 81 triliun. 2023 itu persentasenya melonjaknya ratusan persen, 327 triliun. Luar biasa. Dan sampai sekarang Bu Lisa itu sudah ada 600 triliun. Nah, kalau ini tidak kita antisipasi, kita cegah, kita berantas bersama-sama PPATK, Menko PMK, polisi, jaksa, semua itu luar biasa Bu. Perkembangannya. Kami prediksi Bu ya, tahun ini saja kalau kita nggak bergerak itu bisa mencapai 900 triliun. Coba bayangkan. Betul. Dan yang lebih parahnya lagi Bu Lisa, yang banyak terlibat dari permainan judi online ini, data yang ada itu menunjukkan 3,2 juta ya pemain judi online. Nah, anak-anak sebagian besarnya Bu, belum lagi ibu rumah tangga. Waduh, ini kerjaan Bu Lisa luar biasa nih, berat nih Bu. Iya. Makanya Bu Lisa saya undang kemari untuk memberikan ya informasi kepada masyarakat, juga edukasi, literasi, agar anak-anak ibu rumah tangga ya secara khusus, mahasiswa, pelajar jangan sampai terlibat judi online. Waduh, luar biasa, membuat kesejahteraan keluarga menjadi menurun ya, mental anak-anak menjadi luar biasa berpengaruh negatif ya, bukan positif Bu. Betul. Nah, saya ingin Bu Lisa sampaikan ini ke Sobat PPATK, apa saja langkah dari Menko PMK, Kemenko PMK yang dilakukan ya untuk memberikan edukasi, literasi, mencegah nih Bu, jangan sampai paling tidak terkurangi lah ya dari judi online anak, judi online yang melibatkan anak-anak. Ya. Silakan Bu Lisa. Baik. Bang View ya, kita panggil akrabnya Bang View dan juga tentunya Sobat PPATK yang mendengarkan acara ini. Jadi terima kasih sekali nih kami sudah diundang di sini dan tentunya menjadi keprihatinan kita bersama ya pada saat kita bicara tentang judi online, karena dampaknya kita tidak hanya bicara secara ekonomi tadi ya, begitu perputaran uang yang sangat luar biasa dengan judi online ini, tetapi juga dampak terhadap sumber daya manusia. Kenapa kami di Kemenko PMK juga sangat concern terkait dengan judi online ini dan menjadi bagian Satgas ya. Kalau kita lihat dari struktur Satgasnya kan Kemenko PMK juga menjadi bagian dari Satgas judi online ini, karena memang yang kita hadapi ini adalah manusianya. Dan tadi benar yang disampaikan oleh Bang View bahwa bukan orang dewasa saja loh, ada anak-anak di sini gitu ya yang terlibat di judi online. Nah, memang kalau kita lihat, saya coba lihat dari data-data dulu Bang View. Yang menggunakan internet di Indonesia ini secara umum ya, kita tidak mengkategorisasikan terhadap kelompok umur. Itu sudah 128% dari penduduk kita. Oh, lebih banyak dari jumlah penduduk ya Bu. Artinya kepemilikan gadget juga itu artinya satu orang bisa punya gadget lebih dari satu.
minimal 2 Bu. Iya, minimal 2 tuh Pak. Nah itu kan sangat luar biasa ya. Jadi kalau kita bilang Indonesia nih negara yang sudah berkembang menuju maju, ya benar juga, karena semuanya nggak pernah bisa lepas nih, karena kita mengikuti yang namanya sekarang era digitalisasi gitu ya. Jadi ini ininya. Lalu kemudian kalau kita lihat pengguna user atau kita bicara sosial media itu 139 juta. Media tuh macam-macam ya, kan ada media sosial yang melalui macam-macam, ada Twitter lah, ada Facebook, ada macam-macam. Nah, itu ada 139 juta. Nah, penggunanya. Nah, Gen Z ada di mana nih? Gen Z itu ada mencapai 34%. Gen Z itu usia antara mereka yang lahir di tahun 2000-an something lah gitu. Jadi masih anak-anak. Yang masih kategori anak-anak. Sekarang jadi, udah 20-an, 24 ya. Bu? Iya, nah itu adalah 34%. Itu yang menggunakan internet di Indonesia, anak-anak. Dan kalau kita lihat bagaimana perilaku orang tua, nih kita kembali nih karena kita bicara, saya ini dari sudut pandang pengasuhan nantinya. Perilaku orang tua yang membiarkan anaknya menggunakan gadget, 79% mengatakan oke, boleh pakai gadget untuk bukan kepentingan belajar. Jadi artinya ini kan dua belah pihak ya. Jadi si anak sendiri karena sudah punya keleluasaan, ya saya katakan pakai keleluasaan menggunakan gadget, ya mereka pasti dengan mudahnya dong mengakses berbagai macam platform-platform yang tersedia melalui internet tadi. Apakah mereka untuk hal positif tentunya belajar, mengembangkan minat bakatnya, untuk meningkatkan skillnya. Tapi yang negatif-negatif juga banyak gitu. Nah ini yang tentunya menjadi keprihatinan kita. Karena apakah terus kemudian orang tua itu punya istilahnya pengaturan khusus bagi anaknya untuk menggunakan gadget, bahwa gunakan gadget hanya 1 atau 2 jam per hari misalnya seperti itu. Itu enggak semua orang tua mempunyai perlakuan atau pengaturan khusus. Bahkan mereka membiarkan. Jadi kalau kita lihat rata-rata penggunaan internet per hari, jadi saya katakan rata-rata penggunaan internet per hari itu adalah 7 jam 38 menit. Satu hari 24 jam, Pak. 7 jam 38 menit sudah digunakan di hadapan internet, layar internet kita itu, Pak. Itu kan di luar jam sekolah gitu, Pak? Iya, di luar jam sekolah, Pak. Jadi artinya kalau kita terus kemudian 7 jam 38 berarti sudah 1/4 lebih waktu dari 24 jam kita digunakan di depan internet. Selebihnya itu untuk sekolah, untuk tidur. Ya untuk makan dan sebagainya, Pak. Dan banyak waktu tergerus di internet ya. Dibanding istirahat misalnya. Iya benar, Pak. Nah inilah yang terjadi, dan memang kalau kita lihat Indonesia ini kan menjadi, kalau judi online itu Indonesia tuh ranking pertama untuk judi slot ya. Judi slot untuk itu judi slot itu adalah ranking pertama. Jadi ini memang menjadi keprihatinan kita pada saat kita memang kita menuju ke negara yang tentunya menuju ke era digital. Tetapi kemudian tidak dilengkapi dengan instrumen-instrumen yang bisa mengawal pemanfaatan teknologi ini untuk hal-hal yang sifatnya positif. Nah makanya kemudian banyak pelaku-pelaku judi online. Jadi kalau kita lihat nih data ya, berapa sih jumlah anak usia 10 tahun ke bawah yang terjerat atau mengakses judi online, itu ada sekitar 2%, Pak. 2% dari rata-rata dari pengguna judi online. 2%, Pak. 2%. Itu sekitar 80.000 orang. Make sense itu dengan temuan PPATK. Iya, itu 80.000 orang. Jadi memang itu yang tentunya menjadi tantangan bagi kita. 80.000 orang kalau kita bicara jumlah anak yaitu penduduk usia sebelum sampai 18 tahun, karena menurut Undang-Undang Perlindungan Anak itu kan anak itu adalah mereka yang dikategorikan sebelum 18 tahun. Itu jumlahnya sekitar 79 juta. 80.000 orang yang di bawah 10 tahun itu terpengaruh oleh judi online. Jadi ini sebagai gambarannya, dan yang 10 sampai 20 tahun mencapai 11%. Jadi ada 400-an lebih lah, 440.000 orang yang anak-anak kita yang terjerat judi online. Jadi ini memang gambarannya. Memang kalau kita lihat kenapa anak-anak kita itu gampang terjerat pada judi online ini, karena sangat
tipis ya antara game online dengan judi online. Iya. Nah tipis itu banget dia, tipis Bu. banget karena awalnya tadi cuma bermain game gitu ya, game, tapi terus kemudian ada kalau mau naik level gitu ya harus bayar. Nah gitu kan sekalinya anak bermain game itu kan ada faktor kecanduannya ya. Iya. Dan karena itu mereka pinter banget tuh betul. apa psikologi anak gitu. Betul. Jadi itu ya. Makanya sekarang ini kita punya yang namanya upaya untuk tidak hanya kita bicara mencegah seperti narkoba, tapi kita menyebutnya sebagai narkolema. Narkoba lewat mata. Iya, itu sekarang ininya lagi berupaya untuk ini kan narkoba itu kan tidak hanya sekedar yang diminum, yang disuntik atau apa obat-obatan seperti itu, tapi lewat mata. Ini yang kita coba cegah, tidak hanya judi online termasuk yang pornografi dan sebagainya, karena ini kan juga luar biasa, pornografi terhadap anak-anak juga sangat luar biasa. Nah ini juga jadi yang sedang kita kemarin baru yang pornografi anak-anak yang di mana di Sydney ya, di Australia, yang anak-anak dijadikan PSK di sana. Itu kan juga masalah prostitusi online juga kan Pak, kesana juga luar biasa itu dapat, dan itu aliran uang juga Pak. Iya, nanti saya sebutkan. Nanti arahnya ke sana nih Pak. Iya. Kita tidak hanya Bang View ya. Jadi kalau kita lihat ini bicara judi online, lalu kemudian nanti kita bicara tentang pornografi, itu tipis-tipis itu nanti ininya nih. Jadi 3 sekawan, 3 serangka itu judi online, pinjaman online, prostitusi online. Betul. Dan luar biasa Bu. Luar biasa. Akumulasi uang dari masing-masing jenis itu. Betul sekali. Dan ini ladang penghasilan bagi kelompok-kelompok tertentu. Iya. Nah, artinya memang di sini upaya pencegahan itu menjadi satu hal yang penting karena dampak tadi yang dikatakan judi online terhadap anak-anak ini sangat luar biasa. Jadi perubahan perilaku kepada anak, apalagi mereka bermain game itu bukan game yang kemudian game yang biasa-biasa saja, ada unsur-unsur kekerasan dan sebagainya, sehingga perilaku kekerasan itu sepertinya buat mereka tuh hal yang biasa karena mereka biasa bermain di situ. Makanya kenapa kita masih melihat yang namanya bullying pada anak-anak gitu ya. Kemudian terjadi kekerasan, tawuran dan sebagainya. Karena tanpa disadari itu terekam di dalam otak anak-anak kita. Apalagi kalau kemudian kita lihat tadi, yang 10 tahun itu kan cukup banyak ya, ada 80-an ribu anak-anak ya. Itu pada saat anak-anak itu sudah masuk ke dalam dunia yang tadi itu game online itu cepat sekali menangkapnya. Kemarin kami mencoba melihat data di BPS ya, 33% anak usia dini 0-6 tahun, kalau kita bicara usia dini itu 0-6 tahun itu sudah terpapar internet menggunakan gadget, punya gadget. 0-6 tahun loh Pak. Itu masih piye-piye tuh, kalau saya bilang itu masih piye-piye. 0-6 tahun itu sudah dibekali gadget oleh orang tuanya. Dan mereka kan tidak didampingi seringannya karena orang tuanya sibuk bekerja. Jadi tanpa sadar itu anak itu bermain. Anak itu lahir sudah digital native. Mereka sangat cepat sekali Pak. Yang namanya surfing di internet itu sangat luar biasa. Udah dibuat piranti pengaman itu bisa aja. Dan inilah yang kemudian menjadi keprihatinan kita karena pola pengasuhan di dalam keluarga ini ternyata tidak dikawal dengan baik oleh orang tua. Jadi ini memang menjadi hal ya. Satu sisi kita punya teknologi yang sangat maju yang memang mau tidak mau kita ke arah sana, tetapi satu sisi kita harus memperkuat pengasuhan anak-anak mulai dari keluarga. Ini yang penting. Di satu sisi anak-anak itu hidup dalam lingkungannya, ada lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Nah inilah makanya kenapa pendekatan juga melalui satuan pendidikan kepada masyarakat, pemahaman kepada masyarakat itu menjadi satu hal yang penting. Nah ini makanya kami tentunya di Kemenko PMK itu kan sebagai kementerian koordinator yang mengordinasikan berbagai kementerian lembaga. Yang bisa kita lakukan ini dalam memastikan kementerian-kementerian lembaga terkait itu bergerak bersama-sama untuk mencegah yang namanya judi online ini. Jadi penting kita memberikan pembekalan anak-anak itu melalui satuan pendidikan karena anak-anak sepertiga waktunya ada di sekolah.
Bu Lisa tadi sudah cerita tentang angka-angka ya. Saya nggak mau kalah juga nih Bu Lisa nih. Silakan Bang View. Nah ini data dari KPI Bu, Iya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia ya, bahwa di tahun 2021 sampai 2023 itu sudah ada aduan ya terkait dengan kasus cybercrime ya ke KPI itu mencapai 481 kasus ya. Dan anak korban dari eksploitasi serta perdagangan anak itu berjumlah 431 kasus ya. Luar biasa nih Bu. Iya, luar biasa banget itu. Hanya dalam tempo 2 tahun ya. Betul. Nah, PPATK sudah mencatat ada 114 miliar Wow, ya luar biasa. uang yang dihasilkan dari tindak pidana perdagangan orang dan pornografi anak. Betul. Nah ini nyambung tadi dengan data-data yang Bu Lisa sampaikan gitu ya. Nah ini banyak juga tuh Bu. Di PPATK itu hampir di setiap negara itu kan punya PPATK, Betul. Financial Intelligence Unit. Kalau di Amerika namanya Vincent, kalau di Thailand namanya AMLO gitu ya. Nah ini banyak juga permintaan-permintaan dari negara lain terhadap kejahatan yang dilakukan di Amerika misalnya ya. Mereka melakukan eksploitasi pornografi anak, terus yang orang dewasa melakukan seks terhadap anak tuh. Betul. Apa tuh namanya itu? Ada Nah, macam-macam Pak, ada Pak. grooming, ada sextortion, ada jenisnya macam-macam itu Nah, kalau itu. kita bicara. Pelakunya itu memang habis dari mangsa di sini, kemudian dia kejar lari ke Indonesia, ke Bali, ke Lombok. Pedofil ya. Pedofil, iya. ya. Nah itu banyak teman-teman FIU di luar negeri itu minta bantuan PPATK. Oke. Dan ini banyak sekali memang kasusnya yang ada ini sangat meresahkan dan korbannya luar biasa banyak. Nah, yang jadi persoalan kan ini bagaimana kita melindungi anak-anak kita ini? Apa yang dilakukan oleh PMK? Jadi gini, kalau kita lihat sebenarnya, kenapa sih anak sampai masuk ke dalam perilaku negatif, saya katakan sebagai perilaku negatif apapun ya, apakah itu nanti masuk ke judi online, ataukah dia ke prostitusi ataupun pornografi dan sebagainya gitu ya, atau whatever kita punya judi pinjol ya, pinjaman online dan sebagainya. Nah sebenarnya itu kalau kita lihat anak bisa sampai ke sana itu kan anak karena ada beberapa faktor penyebabnya. Faktor penyebabnya itu adalah yang pertama yang terdekat dari mereka dong, keluarganya. Jadi selama dari keluarganya itu tidak memberikan contoh yang baik, ibu-ibunya tadi bilangnya, ibu-ibunya aja ikutan main game online gitu ya. Ya gimana anak yang nggak mau ikutan, ya gitu kan. Jadi judulnya kan artinya di sini ada role model yang ditangkap oleh si anak bahwa oh orang tuanya seperti itu. Makanya kami nih sedang menginisiasi yang namanya kampanye 1 jam tanpa gadget. Itu yang mau kita kampanyekan supaya kalau bisa 1 jam tuh kita benar-benar ngumpul dalam keluarga, kita ngobrol, ada bonding ya, kelekatan yang harus kita bangun antara anak dengan orang tua. Ini yang penting kan. Jadi karena pada saat kita bicara tadi, kenapa sih mereka sampai ke sana? Karena kan kita tidak punya waktu untuk berkomunikasi. Padahal komunikasi orang tua dengan anak ini kan sangat penting sekali. Jadi saya mengambilnya dari kenapanya dulu ya. Kenapa dan sekarang kita mau apa? Nah, kenapa tuh karena tadi masalahnya orang tuanya sendiri, role modelnya seperti itu, mereka tidak punya waktu, anaknya bermain sendiri, mencari-cari sendiri, akhirnya ketemulah dia dengan judi online. Nah, yang makanya kita mengatakan, oke deh kita bikin kampanye dulu, kampanye 1 jam tanpa gadget. Ini sejalan juga dengan yang dilakukan oleh ada salah satu lembaga, kementerian lembaga, BKKBN saya sebut ya di sini, kembali ke meja makan. Nah, ini salah satu juga bagaimana kita makan bersama. Ini kan tujuannya kan sama nih, kelekatan. Bonding sekarang ini kan susah sekali ya kita bicara anak dengan orang tua. Kita orang tua nih, saya kalau datang dari kantor ke rumah, Assalamualaikum gitu.
diem semuanya, sibuk semuanya di Iya. kamar sendiri-sendiri dengan dunianya sendiri, Iya. surfing di dunia mayanya. Saya bilang, waduh, Bapaknya ya. mah asik sendiri, Asik sendiri. ibu sendiri. Tapi beberapa Pemda juga melakukan itu, Bu. Misalnya Iya. maghrib bareng keluarga. Nah, itu gitu salah ya. satu yang bagus Kan sekali itu kan sebenarnya. ada budaya sebenarnya Benar. yang Jadi, udah ada, tinggal Betul, itu dikembangkan ya. betul sekali. Jadi artinya kita mencoba melihat kearifan-kearifan lokal. Iya. Kearifan lokal yang kemudian diangkat sebagai satu bentuk kampanye atau gerakan bersama di lingkungan atau daerah tersebut. Nah, ini yang sedang kita lakukan. Jadi bagaimana kita menguatkan hubungan atau komunikasi antara anak dengan orang tua. Harus dimulai dari situ. Karena anak yang paling dekat siapa sih? Ya keluarganya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua tentunya adalah penguatan kepada si keluarga, si orang tuanya sendiri. Kadang-kadang banyak juga, ini karena kalau kita lihat mungkin dari struktur pendapatan keluarga yang mengakses game online, itu banyak yang masyarakat menengah ke bawah. Ya, yang menengah ke bawah. Kenapa? Ya karena mereka mungkin mencari keuntungan, mencari apa ya, barangkali kita bisa dapat tambahan nih kalau kita main game online, mereka dapat tambahan uang kan seperti itu ya. Nah, artinya yang perlu kita lakukan sini adalah memberikan pemahaman kepada orang tuanya sendiri. Nah, ini yang kita lakukan, pendampingan kepada orang tua. Nah, makanya memang kita sekarang lagi mau menggerakkan kementerian-kementerian yang mempunyai tenaga-tenaga pendamping keluarga. Itu untuk mendampingi keluarga, untuk memberikan informasi bahayanya, ya saya katakan, yang namanya game online dan seterusnya. Termasuk pinjaman online. Jadi kalaupun mereka mau pinjam, ya pinjam kepada lembaga-lembaga yang baik ya, yang berizin dan sebagainya gitulah. Jadi itu yang harusnya kita melakukan edukasi kepada keluarganya. Nah, si anak tentunya kita selain pengedukasian dari si keluarganya sendiri, ini yang nantinya harus kita perkuat di satuan pendidikan. Karena anak selain di keluarga juga ada di satuan pendidikan. Kalau kita bicara tuh kan anak tuh adalah di mereka masih di sekolah-sekolah kan ya. Nah, ini yang kemudian juga kita harus memperkuat juga dengan atau kerjasama dengan satuan-satuan pendidikan ini untuk memberikan pembekalan, memberikan pemahaman kepada anak-anak tentang bahaya judi online ini. Jadi ini yang sebenarnya sedang kita lakukan, termasuk masyarakat. Karena kan masyarakat ini kan harusnya bisa jadi ada kepekaan ya, tidak cuek. Karena masyarakat sekarang kita kan banyak yang cuek-cuek ya. Nah, ini yang harusnya kita bangun kepekaan masyarakat terhadap hal-hal tersebut. Kita dengan KPPPA mendorong yang namanya misalnya perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat, PATBM kita menyebutnya. Nah, ini sebenarnya masyarakat membangun suatu kelompok untuk mengawal berbagai isu-isu perlindungan anak, termasuk kita bicara tentang judi online ini. Jadi ada kepekaan yang dibangun di tingkat masyarakat untuk bersama-sama mengawal perlindungan anak-anak kita ini. Jadi memang upayanya tidak bisa satu hal saja, tetapi kita harus menembak bahwa anak ini ada di mana? Anak di keluarga. Oke, kalau gitu kita bicara bagaimana penguatan pengasuhan dalam keluarganya. Bagaimana kita memberikan pemahaman kepada si orang tuanya. Bagaimana kita menyiapkan platform-platform untuk bisa kalau ada isu permasalahan melapor kemana. Itu pun juga sudah ada. Kita punya lembaga-lembaga konseling keluarga, lembaga konseling keluarga Pak, ada Puspaga dan sebagainya. Yang langsung berinteraksi ke masyarakat ya. Iya, jadi masyarakat bisa langsung ke sana Pak. Kalau misalnya ada isu-isu yang terkait dengan perlindungan anak terhadap isu keluarga, itu mereka bisa kepada ke Puspaga itu. Bu Lisa. Iya. Kalau kami kan follow the money ya, mengejar Betul. uang hasil kejahatannya. Tapi tidak langsung Betul. real ke lapangan. Nah, apa yang Ibu Lisa dilihat ya di lapangan, dampak yang secara real terjadi atas judi online ini terhadap anak? Tadi udah disinggung soal perilaku, Betul, tapi betul. Yang mengkhawatirkan itu. Jadi kalau kita lihat sih memang dampak psikososialnya yang kalau kita lihat yang paling luar biasa ya kita melihatnya, terutama terhadap anak-anak karena tadi perilaku ternyata sangat mempengaruhi perilaku anak ya. Pada saat kemudian mereka sudah kecanduan game online, terus kemudian nanti mengarah kepada judi online.
itu ternyata sangat mempengaruhi perilaku anak. Tadi masalah mereka jadi ya mengikuti Agresif. yang agresif, yang kemudian emosional gitu ya, nggak diberi terus kemudian tantrum, kemudian marah-marah, yang seperti itu ya. Jadi itu memang terlihat dampaknya secara psikososialnya seperti itu. Anak jadi cenderung bisa jadi menyendiri mereka, karena kan mereka asik dalam dunianya, jadi nggak bisa bersosialisasi. Nah ini juga menjadi tantangan kita, karena pada saat anak sudah mulai menyendiri, terus kemudian mereka ya berperilaku negatif, bahkan kalau misalnya mereka tidak terfasilitasi, kemarin sempat anak-anak sampai kemudian mengancam orang tuanya gitu ya, bunuh diri, atau enggak bunuh diri gitu. Nah ini yang sebenarnya perilaku-perilaku yang sangat memprihatinkan kita ya, terutama kita sebagai tidak hanya pemerintah tapi kita sebagai orang tua ya, kita di sini sebagai orang tua di sini. Jadi rasanya kok sayang banget, padahal mereka ini kan sumber daya manusia nantinya yang akan mengisi pembangunan ke depan ya. Mereka ini kan potensi-potensi yang harusnya kita garap secara serius, kita pastikan mereka berkualitas untuk mengisi pembangunan. Tapi dengan kondisi seperti itu sangat luar biasa. Artinya harus ada upaya pendekatan secara dari sisi psikologinya juga. Makanya kita juga memberikan tadi yang layanan konseling tadi, Pak. Nah ini Bu Lisa kalau gagal bisa Indonesia Emas 2045-nya betul. Nah. Jadi kalau misalnya kita tidak melakukan upaya pencegahan secara serius, kami khawatirnya kita tidak bisa menciptakan atau meng-create SDM yang berkualitas tadi. Dan Bu Lisa nggak bisa sendiri dong. Nggak bisa. Kemenko PMK nggak bisa sendiri. Makanya kan? tadi saya mengajak, misalnya ada KPPPA, kami bekerja dengan BKKBN, kami bekerja dengan KPAI, kami bekerja dengan Kemendikbud gitu ya, karena tadi kan ada yang masuk melalui Satuan Pendidikan, Kementerian Agama, bahkan ini sekarang kita nanti malam kami mau melakukan MOU dengan MUI, supaya nanti bisa misalnya dalam hal pengajian atau fatwa-fatwanya itu juga termasuk menyelipkan isu-isu terkait jangan melakukan judi online dan sebagainya dari sudut pandang agama gitu, sehingga akan lebih mudah dipahami oleh masyarakat yang memang misalnya melihat dari agama ternyata tidak dibolehkan loh, seperti itu. Nah ini sedang kami akan lakukan signingnya nanti malam dengan MUI, supaya pendekatannya itu tadi keluarga, satuan pendidikan, masyarakat di sini termasuk dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan ini yang tentunya harus ada penguatan dari lembaga-lembaga yang mengawal hal tersebut, misalnya tadi MUI dan sebagainya. Ini hanya PPATK dong, Bu. Iya dong, nanti kita harus kerjasama dengan PPATK pasti. Iya. Karena ini karena ini kan sifatnya kan sangat lintas sektor, tidak bisa kita kerjakan sendiri ya Pak ya. Jadi upaya pencegahan ini harus kita lakukan secara bersama-sama gitu Pak. Optimis ya Bu Lisa ya, bisa kita cegah, kita berantas. Harus ya, kita harus optimis ya. Biar bagaimanapun kalau menurut saya pemerintah tentunya menyediakan kebijakan. Salah satu yang sedang kita siapkan ini adalah kita sedang membahas Perpres perlindungan anak di ranah dalam jaringan. Maksudnya betul. Jadi kita membuat peta jalan, semacam roadmap untuk perlindungan anak di ranah dalam jaringan yang melibatkan berbagai kementerian lembaga di dalamnya. Termasuk tidak hanya yang tadi pornografi, prostitusi dan sebagainya, tetapi termasuk bicara tentang judi online ini. Jadi ini bagian yang kita lakukan dari kita memastikan adanya suatu regulasi dulu. Kebijakan kita sudah clear bahwa kita akan memastikan itu tidak terjadi, tetapi bagaimana kemudian kebijakan itu diturunkan dalam bentuk regulasinya. Nah ini kita sedang siapkan regulasinya. Jadi memastikan benar-benar anak-anak kita terlindungi. Bahkan kalau tidak salah, Kemkominfo juga sedang menyiapkan regulasi juga yang menyasar kepada bagaimana anak-anak bisa mengakses internet dan sebagainya. Jadi ada aturan tata cara yang jadi sedang disiapkan, betul, sedang disiapkan. Jadi kalau pemerintah stakeholder yang lain begitu semangat, optimis tadi, kan harus dibantu juga oleh masyarakat itu sendiri kan, Bu? Betul. Artinya kalau masyarakat itu sendiri juga tidak peduli terhadap hal-hal yang ada, tentu ini juga tidak berjalan optimal. Kan seperti itu. Nah tadi sudah banyak menjaring kerjasama dengan MUI, tokoh-tokoh agama dan lain-lain. Nah yang lebih apalagi Bu, apa tuh?
yang bisa mempercepat ya persoalan ini bisa segera selesai. Apa yang dilakukan lagi? Yang dilakukan lagi memang yang penting ini adalah kalau kita mau mengcover ya, mencakup banyak pihak, memang harus lebih banyak kita melakukan sosialisasi dan kampanye-kampanye secara masif. Ya, karena kan tadi disampaikan oleh Bang Fi kan bahwa masyarakatnya juga harus difahamkan dong. Nah, artinya kan kita harus memberikan penyadaran kepada masyarakat. Yang paling gampang memberikan penyadaran itu adalah melalui kampanye-kampanye masif, melalui sosialisasi gitu. Nah, ini yang kita lakukan. Termasuk tadi saya katakan, kami sudah punya sebagai cikal bakalnya itu adalah perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) yang levelnya di komunitas, di masyarakat. Yang sebenarnya bisa kita mintakan mereka juga untuk mengawal lingkungan sekitar mereka itu untuk bergerak supaya mencegah terjadinya judi online, terus khususnya misalnya kita bicara kepada anak-anak ini gitu. Jadi ini yang dilakukan. Jadi memang semua pihak harus digerakkan. Kemudian yang juga berikutnya ini adalah tentunya pihak swasta ya. Pihak swasta nih juga harus berperan ya. Iya, harus berperan. Mereka juga punya... Berperan karena mereka kan misalnya swasta yang di media misalnya. Iya. Itu kan mereka punya kemampuan tanggung jawab kan? moral untuk bisa nanti memberikan penyadaran-penyadaran, kampanye-kampanye dan seterusnya. Kemudian juga perusahaan-perusahaan swasta yang lain yang mungkin tidak terkait dengan penyiaran kan juga harusnya bisa membantu juga melakukan kampanye-kampanye istilahnya ya, misalnya dicontoh nih. Kami kemarin kerjasama dengan salah satu perusahaan mainan. Kita sebutlah permainan yang menyusun-nyusun lah gitu ya. Kita semacam Lego lah, kita katakan seperti itu. Nah, itu kemudian mereka mengkampanyekan bagaimana kita bermain kembali, memanfaatkan waktu itu tanpa gadget, bermain dengan alat-alat bantu tadi gitu. Sehingga ini tentunya harus dimulai dari anak usia dini ya tadi ya. Nah, ini tentunya akan merangsang anak untuk lebih kreatif yang tidak hanya bermain game online, tetapi ada permainan-permainan lain. Nah, kemarin kami juga dengan Kemenpora mendorong untuk kalau bisa ini dong permainan-permainan tradisional. Sekarang ini kan anak-anak sekarang ini udah nggak yang namanya benteng. Itu kan dulu main benteng ya Pak ya? Iya. Ya, terus kemudian menggobak sodor gitu ya. Nah, itu yang kayak gitu-gitu. Ya, sekarang anak-anak sekarang ini udah nggak ngerti itu yang namanya permainan-permainan tersebut. Kita tuh kayaknya dulu seneng banget ya, engklek lah yang terus main loncat tali dan sebagainya. Kayaknya nikmat banget ya kita bermain-main seperti itu. Kita bergerak, kita secara ini punya aktivitas fisik. Kalau sekarang anak-anak nggak punya aktivitas fisik kan Pak, cuma bermain gitu aja ya. Kalau dulu kan sibuk supaya pulang ke rumah jangan main mulu di luar. Betul Pak. Nah, sekarang sibuk bagaimana supaya anak keluar rumah. Keluar rumah gitu. Nah, ini yang memang artinya kita ada dari berbagai sisi lah Pak. Jadi membuat anak itu aktif secara tidak hanya di dunia mayanya, tetapi juga aktif secara fisik. Jadi kita mengajak mereka bermain di luar dan sebagainya. Ini yang salah satu yang kemarin kami dengan Kemenpora itu untuk mengkampanyekan permainan-permainan tradisional. Sekarang kan udah mulai banyak nih enggrang, orang-orang bermain enggrang lagi gitu ya. Ini kan adalah salah satu bentuk bagaimana supaya anak aktif bermain, tidak hanya bermain dengan gadgetnya, tapi juga bermain di luar permainan-permainan tradisional yang sebenarnya banyak nilainya ya. Kalau kita bicara permainan tradisional itu banyak nilainya, nilai kerjasama, nilai gotong royong, itu yang sebenarnya kan bisa kita tanamkan di situ kepada anak-anak gitu. Nah, ini memang harus bergerak bersama Pak, nggak bisa sendiri-sendiri ya. Iya betul. Kalau Kemenko PMK menggalang teman-teman swasta, PPATK juga lakukan karena laporan yang disampaikan oleh PPATK kepada PPATK itu dari pihak pelapor, penyedia jasa keuangan seperti bank misalnya. Betul. Nah, ini juga kita perkuat nih agar mereka para pihak pelapor ya, di mana dunia usaha mereka itu tuh ada pihak pelapor, bank, insuran, pasar modal itu untuk secara khusus juga memperhatikan agar ketika mereka melihat transaksi judi online itu cukup untuk segera menyampaikan laporan kepada PPATK. Nah, sekarang tadi ke masyarakat udah nih Bu nih, bisa kan para bandar itu juga punya anak, punya cucu ya Bu. Iya. Coba gimana nih Bu supaya mereka juga sadar lah, jangan mau ada bandar ya.
berat ini Pak pertanyaannya. Karena bandarnya sendiri kita nggak tahu nih Pak yang mana orangnya kan nanti gitu. siapa tahu dia dengar Bu kan dari podcast kita ini. Ya jadi kalau saya sih menurut saya buat mereka-mereka yang menjadi bandar judi online ya pada saat mereka melakukan upaya-upaya untuk mempengaruhi anak-anak atau whoever siapapun yang untuk terjerat dalam judi online, tolong diperhatikan bahwa mereka punya anak, ya. Mereka punya tanggung jawab untuk membesarkan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang lebih baik ke depannya gitu. Dan artinya memang di sini harus ada kesadaran moral ya, kalau saya sih melihatnya seperti itu ya Pak ya, dari para bukan pelaku yang bandar-bandarnya ya, saya melihatnya seperti itu. Dan juga bahwa pada saat kita mau bicara Indonesia maju ke depannya, harus dimulai dengan kita memastikan anak-anak kita terpenuhi hak-haknya dan terlindungi. Terpenuhi haknya itu hak untuk mendapatkan pendidikannya, kesehatannya, terlindungi dari kekerasan, kemudian mereka ikut memastikan adanya pengasuhan yang layak bagi anak-anak itu. Ya, itu yang harusnya dipahami oleh para bandar juga gitu. Jangan hanya berpikir keuntungan ekonomi saja bagi mereka gitu ya, karena saya pikir uang nggak bisa membeli segalanya loh. Iya. Jadi kalau misalnya mereka berpikir bahwa mereka sebagai bandar ingin mendapatkan uang sebanyak-banyaknya untuk keluarga mereka juga, saya pikir uang tidak bisa membeli segala-galanya. Karena yang namanya kasih sayang, kelekatan kepada anak dan keluarga itu adalah yang utama, dan itu yang nanti akan membentuk karakter building ya, membangun karakter dari si anak kita. Jadi itu kalau saya sih melihatnya seperti itu ya Bang View. Jadi membangun karakter anak itu menjadi satu hal yang penting. Makanya kami juga di salah satu yang sedang kami kerjakan juga di Kemenko PMK ini, bekerja dengan lembaga masyarakat untuk LSM itu untuk membangun karakter anak mulai dari bebenah ya, kita bilangnya bebenah karakter keluarga. Bebenah karakter keluarga ini kita mengajak anak-anak kita untuk belajar apakah itu disiplin, bagaimana bersih-bersih di rumah dan sebagainya. Itu adalah bagian kita membangun karakter si anak mulai dari mereka kecil. Dan sekarang ini kita akan kembangkan pendekatannya dengan mengajak guru-guru. Jadi kita membekali guru-guru untuk mulai mengajak anak-anaknya istilahnya bebenah karakter mereka mulai dari satuan pendidikan juga. Jadi tidak hanya dari keluarga tapi juga di satuan pendidikan. Jadi ini yang kita lakukan. Tapi kembali lagi mereka-mereka yang menjadi gembong-gembongnya, saya pikir saya hanya bisa menghimbau ini keluarga kita, ini anak-anak kita, gitu apa terus kemudian kita mau anak-anak kita menjadi anak-anak yang mempunyai mental yang tidak kuat gitu ya, artinya mereka yang sedikit-sedikit kemudian emosi dan segalanya gitu. Saya pikir mereka tentu tidak berharap ke sana. Jadi ya artinya pada saat mereka ingin meng-create dalam bentuk game online, judi online, tolong ingat anak-anaknya sendiri. Gitu aja sih kalau saya sih menghimbaunya ke sana, Pak. Karena kita tidak punya instrumen langsung kepada mereka ya. Karena mereka kalaupun kita sebagai instrumennya adalah instrumen sebagai keluarga. Artinya kita perlu melakukan upaya-upaya penguatan pengasuhan bagi orang tua gitu. Gitu. Jadi, Bang View. Pesan Bu Lisa ini juga kepada pelindung judi online ya Bu ya? Iya benar itu juga mau pelindungnya ataupun gembongnya, bandarnya, pokoknya ya itulah. Banyak sekali ya langkah-langkah yang sudah dan akan dilakukan oleh Kemenko PMK ya. Nah secara speaking nih Bu Lisa, penanganan yang akan dilakukan ini apa saja nih? Jadi penanganan kami khusus misalnya pada anak-anak yang sudah terjerat judi online ya. Iya. Jadi kalau kita bicara penanganan anak-anak yang sudah terjerat judi online tentunya berbeda dengan kalau kita bicara orang dewasa. Karena mereka masih di bawah umur kalau kita katakan. Pendekatannya lebih spesifik, ya. Dan kemudian karena kita sudah punya Undang-Undang 11 2012. Undang-Undang 11 tahun 2012 ini tentang sistem peradilan pidana anak. Karena kan judi online termasuk tindak pidana ya, kalau kita melihat seperti itu ya. Nah, di mana kalau kita bicara SPPA, sistem peradilan pidana anak, ini kita upayakan diversi. Diversi itu maksudnya? Diversi jadi di luar jalur hukum, artinya kita tidak memasukkan proses hukum gitu ya, proses hukum. Tapi di luar itu jadi apakah dengan musyawarah atau dengan yang artinya memang kita menghindari anak
istilahnya berhadapan dengan petugas hukum yang membuat mereka nanti jadi malah ini down, takut. Nah itu dia, karena dari sisi psikologi anak mungkin mereka belum siap dan sebagainya gitu ya. Jadi ini yang kita lakukan. Jadi kalau misalnya memang anak sebagai pelaku misalnya seperti itu, tentunya kita tidak bisa menyamakan pada pelaku judi online orang dewasa. Gitu ya. Ini yang tentunya harus kita pahami bersama. Kita sudah punya undang-undang SPPA, Sistem Peradilan Pidana Anak, yang fokusnya adalah kemudian diversi. Jadi pendekatannya tentu lebih pada pendekatan untuk penanganan psikososialnya supaya anak jangan mengulangi lagi gitu. Jadi artinya kita memberikan edukasi kepada si anak dan seterusnya. Jadi tentunya akan berbeda pada saat kita bicara seperti orang dewasa ya, penanganannya ini yang tentu harus kita perhatikan. Dan kemudian juga yang perlu kita perhatikan di sini bahwa kalau ada memang orang tuanya, yang perlu juga kita pastikan adalah edukasi kepada orang tuanya juga gitu. Kalau sampai anak itu terjerat dalam judi online, artinya orang tuanya pun juga harusnya dibina gitu. Karena tidak terlepas itu antara orang tua dengan si anak. Orang tua harus kita bina, orang tuanya juga harus kita perkuat dalam hal pengawasan, pengasuhan terhadap anak-anaknya supaya anak-anaknya tidak terlibat di dalam judi online. Jadi kembali lagi memang judi online ini untuk anak tentunya pendekatannya akan sangat, saya katakan mungkin agak sedikit light ya, tidak benar-benar tindak pidana yang benar-benar harus kita jatuhi hukuman berapa tahun penjara dan sebagainya gitu. Kita menghindari hal tersebut bagi anak-anak kita supaya anak ini kan masanya masih cukup panjang ya. Dan goalnya kan agar anak itu terhindar. Nah itu yang makanya yang kita lakukan di sini adalah lebih kepada membangun dari sisi psikologi si anaknya dulu. Kita benahi dulu. Karena kan kalau seperti tadi saya sudah sampaikan, anak yang sudah terjerat judi online itu pasti akan terpengaruh tuh cara berpikir mereka, emosi mereka, itu semuanya pasti akan sudah terganggu lah kalau kita mengatakan seperti itu. Nah ini yang makanya ini harus kita berikan rehabilitasi sosialnya. Anak tadi yang sudah terjerat judi online kan juga seringkali mereka menjadi penyendiri. Nah, bagaimana kemudian mereka bisa berinteraksi sosial kembali dengan anak-anak yang lain dan seterusnya. Jadi ini yang pendekatan-pendekatan seperti ini yang kita kedepankan, terutama untuk anak-anak yang mengalami judi online ini, supaya mereka jangan malah jadi trauma ya. Ini kan masalahnya kan trauma ya buat anak-anak juga. Jadi ini yang kita lakukan. Jadi ini sobat PPATK ya. Jadi kalau kita bicara judi online ini sebenarnya sejalan dengan salah satu subtema dari peringatan Hari Anak Nasional yang kemarin puncaknya jatuh di tanggal 23 Juli 2024. Salah satu subtemanya adalah memang bagaimana perlindungan anak di ranah online ini, di dalam jaringan. Memang tentunya yang harus kita perkuat ini adalah pendidikan, pemberian pemahaman kepada anak-anak kita. Ini yang harus kita lakukan, termasuk juga kepada orang tuanya. Kita harus memahamkan tentang resiko-resikonya, seperti apa judi online ini beresiko, tidak hanya dari sisi ekonomi tadi yang sudah disampaikan luar biasa tadi, tapi juga kita bicara dampak atau resiko yang ditimbulkan dari judi online terhadap isu psikologisnya, kemudian dari sisi sosialnya dan seterusnya. Jadi ini yang harus kita lakukan, dan juga yang perlu kita lakukan di sini adalah pengawasan, pengasuhan. Ini yang harus kita perkuat. Artinya peran orang tua, peran pendidik, tenaga kependidikan, masyarakat, ini yang harusnya kita perkuat untuk memastikan anak-anak kita itu jangan sampai terjerat ke dalam judi online ini. Jadi kembali lagi ini harus ada contoh role model, artinya kita sebagai orang tua ini juga harus memberi contoh yang baik. Jadi memang sesuai dengan tema Hari Anak Nasional itu adalah anak terlindungi, Indonesia maju. Untuk bisa melindungi anak-anak kita sebagai orang tua, orang dewasa itu juga harus bisa memberikan contoh baik bagi anak-anak kita, supaya anak-anak kita bisa menjadi individu-individu yang berkualitas untuk mengisi Indonesia Emas 2045. Terima kasih Ibu Lisa, Ibu Woro Sri Hastuti Sulistianingrum ya. Beliau Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan atau Kemenko PMK. Sobat PPATK, banyak sekali ya pencerahan yang disampaikan Bu Lisa tadi ya. Semoga ini juga banyak bermanfaat ya, banyak berguna khususnya bagi anak-anak kita ya, agar terhindar dari judi online. Jumpa lagi di Jumatan, Jumpa PPATK Pekanan. Kalau bersih, kenapa harus risih?